Assalamualaikum Sobat Football United, jumpa lagi di Football United, channel ringan amatiran ala gua. Seperti biasa, setelah pertandingan ada konferensi pers dari Erik ten Hag. Sebelum gue istirahat malam ini, gue ingin membahas ya terkait dengan pertandingan terakhir Manchester United di musim ini. Kebetulan di Old Trafford, di mana hasilnya kita sudah ketahui, Manchester United menghadapi Fulham, skornya 2-1. Erik ten Hag sangat bangga dengan cara Manchester United menunjukkan sekali lagi karakter menghadapi atau menaklukkan awal yang sulit ketika menghadapi Fulham dan membawa tim berhasil finish di posisi yang tinggi. Manchester United sempat tertinggal dulu melalui Kenny Tete, lalu ada penalti, Alexander Mitrovic digagalkan oleh David De Gea. Setelahnya tentu saja Manchester United bikin 2 gol ya, Jadon Sancho dan juga Bruno Fernandes yang membawa ke kemenangan di pertandingan akhir English Premier League musim ini. Erik ten Hag memberikan komentar tentang 27 kali kemenangan di kandang. Ini merupakan sejarah. Tentu saja kita ingin menang. Fulham merupakan sebuah tim yang bagus dan telah bermain di musim yang luar biasa. Tapi saya pikir kita menciptakan banyak peluang. Jadi saya happy dengan kemenangan ini. Saya happy dengan posisi ketiga dan saya happy kita bisa meraih rekor di sini. 27 kali kemenangan kandang musim ini. Ini merupakan sejarah dan pencapaian yang besar. Awal lambat yang terhukum ini merupakan awal yang sulit. Saya pikir kita ini tidak disiplin dan tidak terorganisir secara bagus. Lalu kita terhukum karena hal tersebut. Tapi sekali lagi, tim menunjukkan determinasi. Dan setelahnya kita lebih terorganisir lebih baik di dalam dan juga tanpa possession. Kita mengatur tempo dan kita menciptakan banyak peluang. Kita menang cukup banyak bola ya di lapangan dan kita juga memiliki pressing yang bagus dan kita menemukan banyak pemain di antara lini dan ya mereka memiliki masalah yang besar dengan hal tersebut. Erik ten Hag juga menyinggung tentang penyelamatan David De Gea yang merupakan kunci. Saya pikir itu merupakan kuncinya. Penyelamatan dari David sangat luar biasa. Ini menstimulasi tim untuk bisa mendapatkan intensitas dan memenangkan pertandingan. Lalu kita menciptakan 2 gol yang sangat luar biasa. Di babak pertama atau di istirahat ya, di waktu istirahat kita meminta para pemain untuk calm, untuk tenang. Kita ini berkembang sebagai sebuah tim dan sebagai individu-individu. Dan akhirnya kemenangan inilah yang menentukan. Ini memberikan kita kepercayaan diri untuk pekan depan. Kita punya sebuah trofi dan sekarang kita memiliki kesempatan untuk memenangkan trofi lagi. Tentang squad ya, permainan squad, Erik ten Hag mengatakan kita memiliki lebih dari sekedar 11 pemain yang jadi starting line up. Kita telah bermain banyak pertandingan musim ini, jadi Anda tidak bisa berbicara hanya dengan 11 pemain. Ketika kita memilih tim, kita melihat juga lawan kita, kekuatannya di mana dan kelemahannya di mana. Untuk menyelesaikan di posisi ketiga, ini merupakan pencapaian yang luar biasa dengan seluruh pertandingan yang harus kita mainkan. Kita bermain hari Kamis di hampir sepanjang musim karena kita bermain hari Kamis di Eropa. Kita tidak selalu mendapatkan jadwal yang ideal dan sering ini menjadi sesuatu yang tidak menguntungkan ya kalau dibandingkan dengan tim lain. Tapi kita bisa mengatasinya dan inilah kenapa saya sangat happy finish di posisi ketiga.
di belakang Manchester City dan juga Arsenal. Disinggung tentang ya akan ada hal yang lebih ya. Kita bergerak, saya pikir, ke arah yang benar. Tapi akan ada banyak yang datang. Kita belum berada di mana kita ingin berada. Di mana klub ini seharusnya. Kita ingin berada di jalur yang baik. Dan kita harus berlanjut tentang hal tersebut. Dengan standar yang lebih tinggi. Bagus atau baik ya, tidak cukup bagus atau tidak cukup baik. Kita harus lebih baik lagi, kita harus lebih bagus lagi. Ada banyak potensi di tim ini. Dan di individu-individu pemain, kita juga menunjukkan sepanjang musim kalau kita ini memiliki progres. Dan ini merupakan pujian untuk para pemain, tapi juga para pelatih, karena kita bekerja sangat keras. Anda harus berinvestasi, memiliki strategi yang bagus, bekerja keras, dan Anda akan mendapat hadiahnya. Klub tahu kalau Anda ingin kemana, Anda ingin bermain di 4 besar, Anda ingin berkompetisi di trofi-trofi di liga yang sulit ini, lalu Anda harus berinvestasi. Kalau tidak, Anda tidak memiliki peluang, karena klub lain akan melakukannya. Kita telah melihatnya di musim dingin, kalau banyak klub ya, mereka melakukan investasi yang besar. Tapi kita tidak melakukannya. Walaupun demikian, kita berhasil melakukannya. Jadi saya sangat happy dan saya sangat bangga dengan tim saya. Ini jelas ya, di musim dingin Manchester United hanya mendatangkan pemain pinjaman. Sementara tim-tim lain, ya katakanlah tengok Liverpool mendatangkan Cody Gakpo ya kan. Lalu kalau lihat tim-tim lain kayak mungkin kayak Arsenal ataupun juga Chelsea ya kan, mereka mendatangkan pemain berat itu. Nah, Manchester United menurut Erik ten Hag tidak melakukannya. Apakah kita bisa mengalahkan Manchester City? Erik ten Hag mengatakan, saya pikir selalu ada peluang di sepak bola. Sejarah menunjukkan ketika kita berhasil mengalahkan mereka di bulan Januari. Manchester United selama beberapa tahun terakhir mengalahkan Manchester City cukup sering. Para pemain tahu mereka harus bermain di level tertinggi untuk bisa berkompetisi. Itu jelas. Kita bermain saat ini di momen yang terbaik bagi tim. Tapi tentu saja ada peluang dan kita akan mendapatkan peluangnya. Saya pikir untuk memberikan segalanya, dan setelah pertandingan kita tidak memiliki alasan ya untuk diri kita sendiri kalau kita sudah melakukan hal yang terbaik. Kurang lebih demikian konferensi Erik ten Hag. Tadi terakhir tentu saja membahas tentang laga selanjutnya menghadapi Manchester City, di mana Erik ten Hag tetap optimis, dan menurut gue harusnya memang demikian ya. Walaupun gue tahu pertandingan nanti akan sulit. Mengenai jalannya pertandingan tadi di awal tidak disiplin, tidak terorganisir. Tapi setelah itu diperbaiki, Manchester United seperti biasa tampil dominan, banyak peluang, walaupun yang terjadi gol hanya 2. Erik ten Hag juga menyinggung bagaimana dia sangat bangga raihan musim ini. Sepakat gue ya, di jadwal yang sangat ketat, di investasi yang minim, terutama di musim dingin, walaupun kita juga mengeluarkan dana yang cukup besar di musim panas, tapi ketika di musim dingin, ketika Cristiano Ronaldo berulah lalu cabut, ketika Christian Eriksen cedera, ketika Anthony Martial on off penampilannya, artinya ketersediaannya, Manchester United sebenarnya butuh pemain baru yang berkualitas, artinya untuk menambal kedalaman skuad kan. Tapi karena keterbatasan ya akhirnya tidak ada yang datang, ataupun kalau yang datang ya kualitasnya kualitas yang jauh jika dibandingkan dengan tim lain. Ya dengan segala hormat menurut gue sih ya Wout Weghorst bukan levelnya nggak top ya kan. Marcel Sabitzer pun juga demikian, dan ini kan terbukti terlihat bagaimana kontribusi mereka yang juga tidak konsisten kepada Manchester United. Walaupun demikian Erik ten Hag tetap bisa meramu pemain-pemainnya ya. Dan hasil ini menurut gue juga hasil yang sangat luar biasa. Kurang lebih demikian membahas konferensi pers Erik ten Hag. Sobat Football United, kalau ada komentar, kritik, saran, seperti biasa bisa drop di kolom komen.
Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.